Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ani Junianti Pertiwi, mahasiswi STICB. Kali ini saya akan men-share sedikit wawasan yang saya tahu tentang sukuk korporasi. Sebelumnya saya harap kepada pendengar audio saya atau penonton video saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Allahumma amin. Langsung saja kita berbincang tentang sukuk korporasi. Apa sih sukuk itu? Sukuk adalah instrumen investasi pada pasar uang Islam yang aktif diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Bahkan pemerintah secara rutin melakukan lelang sukuk. Untuk apa? Untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, sukuk adalah sertifikat investasi dengan fitur obligasi yang dikeluarkan oleh penerbit obligasi ya. Sukuk merupakan instrumen investasi yang menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan deposito dan tabungan serta memiliki resiko yang rendah. Oleh karenanya, produk sukuk banyak sekali diminati oleh investor yang ada di pasar modal tingkat global. Dalam dekade terakhir ini, perkembangan sukuk sangat pesat dan cepat serta semakin populer. Di Indonesia sendiri, pasar keuangan syariah termasuk sukuk tumbuh dengan cepat. Meskipun secara nasional porsinya jauh berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Selanjutnya, untuk mengembangkan sumber pembiayaan anggaran negara dan mengembangkan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN menjadi sebuah undang-undang. Merujuk pada data pasar modal syariah, jumlah sukuk yang beredar di Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebanyak 60 seri dengan nilainya 14,31 triliun. Apabila dibandingkan dengan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah yang beredar hanya seri 53. Akan tetapi dengan nilai 485,44 triliun lebih besar ya. Selanjutnya, parameter kesesuaian syariah. Seluruh aspek dalam kegiatan bisnis dan investasi harus patuh pada konsep maghrib, yaitu meliputi terhindar dari riba, gharar, maisir, prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan tentunya. Maqasid syariahnya itu hifzuddin, agama, menciptakan instrumen keuangan syariah, menyiarkan nilai-nilai Islam dalam produk keuangan, mengembangkan alternatif instrumen investasi, salah satu modal investasi berbasis syariah yang akan menggeliat sehingga umat Islam akan mampu secara finansial dan tidak akan tergoyahkan rasa keimanannya kepada Tuhannya. Itu salah satu menjaga agama. Juga hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa ya. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah pada efek syariah. Efek syariah tersebut mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif, efek beragun aset syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, di sini usul fikihnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 283. Kaidah fikihnya, keuntungan sebanding dengan kesiapan menanggung kerugian. Itu kaidah fikihnya. Kemudian fikih muamalahnya ada mudharabah, ijarah, wakalah, dan musyarakah. Selanjutnya ada menurut Fatwa DSN MUI nomor 137 dalam penerbitan surat menggunakan akad mudharabah. Ya, di sini sudah ada di Fatwa DSN MUI tentang sukuk. Kemudian menurut standar syariah atau AAOIC merupakan organisasi ya, di sini yang menyusun menyiapkan standarisasi akuntansi
Standar OIV nomor 17 menyebutkan bahwa investasi sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama dan mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset kekayaan. Di sini juga menurut standar OIV nomor 13 sudah ada tertera bahwa sukuk itu diperbolehkan cuman dengan syarat yang ada di AOIV. Di sini menurut regulasi atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang sukuk didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 32, sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah, yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Ya. Terima kasih, thank you very much, jazakumullah khairan katsiran. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.